rahayu yang kami taati, yang kami muliakan, sesepuh ulama Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia Raya, baik dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan semuanya, serta para pemimpin, budayawan, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, lebih khusus kepada beliau Bapak Suroso Hadi Saputro selaku Ketua Dewan Cabang Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan Kabupaten Mojokerto, juga ada perwakilan dari keluarga pesantren Sidikia yang diwakili oleh Bapak Nafiruddin selaku Ketua Cabang Organisasi Sidikia di Kecamatan Lagi, juga tidak lupa saudara tua kami Bapak Sutrisno dan juga Bapak Budi yang merupakan beliau adalah tokoh pecinta budayawan yang senantiasa tidak lepas dari jati diri dan cinta tanah air Indonesia, yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, dan juga Bapak Ibu keluarga besar dari masyarakat Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia. Mohon izin pada kesempatan kali ini atas restu dan doa dari Sang Pemrakasa Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Bapak Kiai Said Muhammad Mustafa Mudi, yang mana beliau menjadi salah satu pemrakasa yang mencetuskan organisasi sosial Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, di mana pada sejarahnya Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia dideklarasikan 21 Maret 2010. Di dalam proses sebelum deklarasi tentunya ada beberapa tahap-tahap perjalanan waktu, hampir 3 tahun lebih diadakan musyawarah, musyawarah, dialog kebangsaan dan sebagainya selama 3 tahun bersama tokoh-tokoh bukan hanya agama Islam, dari perwakilan agama yang ada di Indonesia, khususnya kebetulan yang paling banyak di Jawa Timur, mulai dari tokoh agama Islam, agama Kristen, ada Kristen Ortodoks, Kristen Katolik, ada agama Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Akhirnya pada 21 Maret terbentuklah sebuah organisasi yang bersifat nasional yang berpaham organisasi kebangsaan cinta tanah air. Jadi di mana anggotanya adalah merupakan kumpulan-kumpulan dari para seluruh lapisan masyarakat, tidak memandang suku, agama, ras, suku, agama, ras, dan golongan, semuanya menjadi satu tujuan untuk Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Di sini mohon izin kami sedikit menyampaikan pemaparan tentang adanya organisasi, kalau disingkat PCTA Indonesia, kalau lengkapnya Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Hampir sudah lebih kurang yang eksis sekarang 31 provinsi yang dikenal dengan Dewan Pimpinan Daerah PCTA Indonesia di Indonesia ini. Jadi awalnya ada 36 lebih, tapi ada beberapa pengurus yang masih dalam proses penataan ulang kembali, sehingga tetap lanjut terus dalam bulan kemarin di Ambon dan juga di provinsi yang ada di Sulawesi juga dilahirkan kembali Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Di mana dengan dasar bahwa
cinta tanah air Indonesia itu adalah sebuah bahasan yang sangat penting, karena rasa adalah merupakan bentuk dari tingkatan yang paling tinggi untuk mewujudkan kita menjadi orang baik ataukah masih belum. Jadi rasa cinta tanah air Indonesia yang kuat akan menjadikan negara kita menjadi kuat. Seandainya tidak ada cinta tanah air, pastilah roboh negara itu. Itulah di dalamnya salah satu beberapa kalimat yang senantiasa disampaikan oleh beberapa pengantar yang disampaikan oleh Dewan Penyatu. Jadi secara umum dalam struktur kepengurusan ada istilah sang pemrakarsa persaudaraan cinta tanah air, yaitu karena satu-satunya pemrakarsa yaitu Bapak Kiai Muhammad Al-Fatih. Kemudian ada Dewan Penyantun yang merupakan nanti di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga apa peran dari Dewan Penyantun. Tentu beliau yang turut untuk mengontrol adanya keorganisasian besar kebangsaan ini. Jadi tidak diperkenankan membahas tentang agama, siar agama ataupun keyakinan baik secara langsung maupun secara tertentu. Jadi intinya adalah untuk Indonesia Raya. Di Pendopo Agung Trawulan 21 Maret 2010 nampak di dalam tampilan foto yang ada di situ adalah merupakan awal dideklarasikannya persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Sebagai pembukaan bahwa demi terwujudnya bangsa Indonesia yang cinta tanah airnya, maka persoalan cinta tanah air adalah menjadi tanggung jawab asasi setiap pribadi warga negara Indonesia beserta segenap masyarakat bangsa Indonesia. Penyelenggaraan seminar Sutasoma yang diprakarsai oleh pesantren Majma'ul Tahrim Sidikiyah Kosari Pelosok Jombang dalam kaitan peningkatan cinta tanah air telah membangkitkan jiwa dan semangat cinta tanah air Indonesia serta menyatukan tekad kebangsaan untuk menghantarkan cita-cita dan harapan bagi terwujudnya Indonesia Raya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air sebagai bagian dari iman, menyelenggarakan pendidikan cinta tanah air dalam arti yang seluas-luasnya, melestarikan nilai-nilai cinta tanah air serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Maka dengan ini dideklarasikan persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ini sedikit ada ilustrasi pada saat deklarasi kemarin. Deklarasi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keimanan dan kemanusiaan serta rasa cinta tanah air, maka dinyatakan dengan ini berdirinya organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manungganya keimanan dan kemanusiaan. Rasa cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manungganya keimanan dan kemanusiaan ini akan diwujudkan dalam berbagai macam bentuknya demi mempertahankan, meningkatkan dan melestarikan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara seksama dan yang bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia.
Mojokerto 21 Maret 2010 atas nama Dewan Penyantun Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan terdadat Kiai Muhammad Mukhtar. Demikian ilustrasi sebuah kilas balik 21 Maret tahun 2010, di mana di Pendopo Agung Trowulan menjadi saksi besar lahirnya sebuah organisasi yang berwawasan cinta tanah air Indonesia. Kemudian untuk membentuk wadah yang menumbuh kembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menjaga persatuan kesatuan bangsa, berperan aktif dalam mensejahterakan bangsa Indonesia, rasa wajib membela tanah air Indonesia demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta menjadikan manusia Indonesia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dibentuklah organisasi yang dinamakan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Asas dan landasan dari organisasi ini adalah: satu, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan berlandaskan hasil seminar Sutasoma yang diselenggarakan Pesantren Majma'ul Bahrain Siddiqiyah Pusat Jombang 23 Jumadil Akhir 1427 Hijriah atau 20 Juli 2006 Masehi. Di mana logo dari organisasi ini adalah seperti yang terlihat, nampak tulisan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ada di sekeliling lambang tersebut. Mengenai keterangan lambang, apa yang menjadi tanda titik 3, apa yang menjadi sinar yang berjumlah 8 itu warna merah dan putih, ada tanda plus, itu apa? Ada di dalam keterangan lebih lanjut. 3 titik warna kuning emas merupakan dasar mulia seluruh agama di Indonesia. Kalau di Islam ada santri, di Kristen Katolik ada Trinitas, di Buddha ada Tripitaka, di Hindu ada Trimurti, di Konghucu ada Samcai, juga sebagai simbol cipta rasa karsa, simbol 3 lakon manusia, lahir, hidup, mati, serta simbol 3 sumpah, yaitu Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda, dan Sumpah Kemerdekaan yang dikenal dengan proklamasi. Dari 3 titik itu memancarkan 8 cahaya yang menyinari peta Indonesia, 8 jalan kebenaran, pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, dan seterusnya. 8 cahaya yang menyinari itu juga sebagai simbol syukur kepada Indonesia. Latar belakang warna sang merah dan putih melambangkan bangsa Indonesia sebagaimana warna bendera negara Indonesia sang merah putih. Tulisan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan yang melingkar sebagai simbol tugas dari organisasi PCTA Indonesia adalah menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan ditambah tanda plus atau positif, tanda palang yang disebut tapak darah, di Kristen disebut salib, simbol swastika di Hindu atau Buddha juga ada tapak darah. Warna hitam yang mendasar tulisan adalah simbol dari lambang keabadian. Diharapkan organisasi PCTA Indonesia akan menjadi organisasi yang abadi untuk menaungi bangsa Indonesia bisa bermanfaat menjadi imam perdamaian Nusantara dan dunia. Tentang potongan bab 5 jati diri ini terdapat di anggaran dasar anggaran rumah tangga pasal 11 jati diri. Jati diri organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan merupakan jati diri bangsa Indonesia, yaitu manunggalnya kesadaran berbangsa dan kesadaran beragama,
Bila saat ini ada beberapa orang yang hanya mementingkan agama dan mentuhankan agama, akhirnya melupakan bangsa dan negara, itu masih belum lengkap. Dan di dalam persaudaraan cinta tanah air Indonesia harus menumbuh kesadaran agama dan kesadaran berbangsa. Kita tetap menghormati warisan-warisan budaya leluhur Nusantara yang tidak boleh kita tinggalkan, karena itulah mengandung makna-makna pelajaran sakral yang nanti bisa membentengi negara kita kuat. Karena kekuatan sejarah dengan terbukti kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, bahkan sebelum agama Islam itu ada di Timur Tengah, yang mana Nabi Muhammad Rasulullah SAW ada di Timur Tengah. Di Indonesia sudah ada kerajaan-kerajaan besar yang menjadi cikal bakal jati diri bangsa Indonesia yang perlu untuk kita pertahankan. Berkumpulnya tokoh-tokoh agama dalam rangkaian kebersamaan adalah simbol bahwa tetap mengawal dan mencintai tanah air Indonesia. Di dalam organisasi PCDA Indonesia ada yang bersifat mandiri, di mana sifatnya itu dilandasi prinsip kebersamaan dan kegotong royongan organisasi dengan etika serta hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang sesuai dengan visi misi tujuan perwujudan cinta tanah air Indonesia. Bersifat otonom, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah, jadi independen, terpisah, lembaga perwakilan rakyat maupun juga lembaga penegak hukum, tetapi lebih bersifat kemitraan dan koordinatif. Bersifat kebangsaan, yaitu berkemanusiaan, bukan organisasi keagamaan atau politik, dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik yang ada. Seandainya tidak ada cinta tanah air, pastilah roboh negara itu. Untuk itu PCDA Indonesia hadir di tengah-tengah kita. Simbol slogan NKRI harga mati, atau ada yang bilang NKRI hakul yakin, adalah sebuah bentuk komitmen yang perlu untuk kita perjuangi bersama. Di dalam visi misi PCDA Indonesia, diantaranya adalah terwujudnya Indonesia Raya untuk visinya. Misinya menanamkan cinta tanah air Indonesia sebagai bagian dari iman. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan cinta tanah air dalam arti yang seluas-luasnya. Yang tiga, misinya melestarikan nilai cinta tanah air Indonesia. Empat, melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menjaga persatuan-kesatuan bangsa Indonesia, berperan aktif dalam mensejahterakan bangsa Indonesia, menumbuh kembangkan rasa wajib membela tanah air Indonesia demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, menjadikan manusia Indonesia yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, inilah tujuan dari persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Tugas dari PCDA Indonesia: satu, melaksanakan pendidikan cinta tanah air Indonesia sebagai bagian dari iman, menyatukan tekad satu bangsa yang memiliki keberagaman dan perbedaan budaya, suku, agama, adat, bahasa daerah, beserta nilai-nilai luhur yang terdapat di dalamnya. Tiga, menggalang hubungan timbal balik dalam menanam, menumbuh kembangkan, serta melestarikan nilai-nilai luhur cinta tanah air Indonesia kepada segenap komponen bangsa. Tugas yang keempat, mensosialisasikan dan membudayakan nilai-nilai luhur cinta tanah air Indonesia secara berkelanjutan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara dengan memanfaatkan media informasi dalam arti yang seluas-luasnya. 5, melestarikan budaya, hormat-menghormati, tolong-menolong, harga-menghargai, dan saling toleransi dalam kehidupan berbangsa bernegara demi persatuan-kesatuan bangsa. 6, berperan aktif dalam mensejahterakan bangsa Indonesia. 7, meningkatkan kesadaran bela tanah air Indonesia demi kelangsungan hidup bangsa negara. 8, menjadikan manusia Indonesia yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian adalah beberapa pengertian dan juga tugas visi misinya. Sedangkan selanjutnya
kita merupakan organisasi yang sudah resmi diakui oleh pemerintah berbadan hukum, di mana organisasi ini ada di tingkat pusat, di mana organisasinya disingkat Dewan Pimpinan Pusat, sama dengan organisasi kemasyarakatan ormas yang lain. Di tingkat provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah, di tingkat kabupaten kota disebut Dewan Pimpinan Cabang, di tingkat kecamatan dikenal dengan Dewan Pimpinan Ranting. Untuk yang di luar negeri, Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Indonesia. Dan juga kita tetap menghargai bahwa orang Indonesia yang di luar negeri harus kita wadahi cinta tanah airnya. Di situ di dalam tampilan menunjukkan surat balasan dari Bages Bampol Kabupaten Mojokerto bahwa organisasi PCTA Indonesia Kabupaten Mojokerto sudah mendaftar dan resmi dipersilahkan untuk melaksanakan visi misi tujuan saling koordinasi dengan instansi pemerintah, TNI dan Polri. Untuk itu kita tetap untuk bisa menunjukkan kebaikan. Di dalam PCTA Indonesia, tentunya kita tetap menghormati nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan tetap mengutamakan jati diri bangsa Indonesia. Itu adalah salah satu contoh rangkaian kegiatan PCTA Indonesia dalam rangka mewujudkan rasa cinta tanah air dan kembali pada jati diri bangsa, bertempat di situs Persada Bung Karno Wates Kediri. Kemudian untuk struktur organisasi yang ada di kecamatan, mungkin nanti bisa kita pelajari lebih dalam, tapi ada ketua, sekretaris bendara, ada bidang humas, media informasi, kemudian wakil ketua organisasi pemuda dan peranan perempuan, wakil ketua pendidikan kebudayaan, kesenian dan pariwisata, wakil 3 pemberdayaan ekonomi, kemakmuran dan sosial, wakil 4 hukum, keamanan dan perdamaian. Nanti dilanjut pada seksi-seksi yang ada di bawahnya, tulisannya kecil, bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi diri bangsa Indonesia diambang kelongsoran. Kita menyadari anak-anak zaman sekarang sangat berbeda jauh dengan anak-anak seusia kita di waktu kecil. Tanda-tanda hilangnya jati diri bangsa telah muncul. Hukum jauh dari keadilan, ilmu jauh dari kearifan, politik jauh dari keteraturan, persatuan jauh dari kekokohan, kebinekaan jauh dari keharmonisan, agama jauh dari ketenangan, televisi tidak menjadi tuntunan, tapi hanya sebatas tontonan, termasuk juga di media sosial. Narkoba di mana-mana, korupsi adalah hal sesuatu yang biasa dan lain sebagainya. Itulah salah satu tanda longsornya jati diri bangsa. 7 kesanggupan anggota dan pengurus PCTA Indonesia, di antaranya 1. Kita harus sanggup cinta berbakti melaksanakan persaudaraan cinta tanah air Indonesia. 2. Sanggup cinta dan berbakti melaksanakan Pancasila dan UUD 45. 3. Sanggup cinta berbakti melaksanakan bela negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Sanggup cinta berbakti melaksanakan melestarikan budaya luhur bangsa Indonesia. Berikutnya, sanggup cinta berbakti melaksanakan dan mengembangkan pendidikan cinta tanah air Indonesia. Yang keenam, sanggup berbakti melaksanakan mentaati ADART PCTA Indonesia. 7. Sanggup cinta dan berbakti melaksanakan program PCTA Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kita merasa bersyukur punya leluhur-leluhur yang senantiasa memiliki jati diri yang kuat. Untuk itu di zaman sekarang berharap dengan organisasi yang ada, termasuk salah satunya Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, kita bisa meneruskan langkah perjuangan harapan beliau-beliau supaya negara kita tetap jaya dan lestari. Anak-anak kita juga tetap ingin hidup bahagia, menjadi generasi yang merdeka, bisa menikmati kemerdekaan di negara yang sudah merdeka, negara bangsa Indonesia. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Agama apapun, keimanannya yang berbeda-beda, tetap semuanya cinta tanah air itu bagian dari keyakinan masing-masing.
pemikiran yang sama, ideologi yang sama, dan perasaan yang sama mencintai tanah air Indonesia membuat organisasi PCTA Indonesia berkembang sangat besar di berbagai daerah seluruh Indonesia Raya. Masyarakat tidak lagi melihat agama. Meskipun PCTA Indonesia lahir di Toreko Sidikiyah, tetapi sudah banyak yang menyadari bukan Sidikiyahnya yang dilihat, tapi adalah mewujudkan cinta tanah air tidak bisa sendirian, tidak bisa hanya golongan dari agama Islam, dari persaudaraan perkumpulan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah maupun yang lain, juga agama yang lain. Suku maupun ras, kebudayaan, tempat tinggal dimanapun, tingkat sosial, ekonomi apapun, tingkat pendidikan, dalam mengungkapkan perasaan kecintaan kepada tanah air di Indonesia. Tentunya kita merasa bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pemrakarsa Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang sampai hari ini dalam mauidhohnya selalu mengutamakan bersyukur Indonesia Raya untuk tetap mencintai Indonesia Raya dan kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Ini ada sebuah pesan beliau. Pada hakikatnya organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai menegakkan keimanan dan kemanusiaan, itulah akan menjadi organisasi yang terbesar di Indonesia. Dan sekarang ini sudah bukan organisasi lokal, tapi dari organisasi nasional. Insya Allah saya berkeyakinan tidak lama lagi akan menjadi organisasi internasional universal. Karena organisasi seperti itu satu-satunya organisasi yang ada di Indonesia, yang organisasi yang dibutuhkan oleh lintas rakyat Indonesia, lintas suku, lintas agama, dan lintas kepentingan dan sebagainya. Bukan organisasi mementingkan mencintai diri sendiri, mencintai warganya sendiri, mencintai organisasinya sendiri, seperti partai-partai ini. Tapi ini organisasi yang dibutuhkan oleh negara, yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia, mungkin dibutuhkan oleh seluruh dunia. Amin. Atas berkat rahmat yang Maha Kuasa, pada malam hari ini saya berterima kasih atas kerawan Bapak Ibu semuanya, wabil khusus kepada saudara saya Mas Trisno dan juga Mas Wati, yang mana kalau di dalam hitungan jumlah beliau adalah merupakan tokoh nasional yang tidak membedakan apakah kita ini perkumpulannya dari agama apa, tapi beliaunya berkenan untuk menghadiri pertemuan kali ini. Saya di sini juga menyampaikan sebuah informasi tentang keberadaan diri saya, makanya saya
kemarin memberanikan diri untuk mengundang Bapak Ibu berkumpul di sini karena saya sedikit banyak ada sedikit sebuah tugas di dalam persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia karena Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafina wa ya rabbana hamduka wa yanbaghi li jalalika karim majdi sultan Allahumma ya fardhan hasan Allahumma ya mujibat da'wat Allahumma ya rafi'at darajat Allahumma ya mubil muslimat Allahumma syafi'an amrak Allahumma khafi'an himmat Allahumma ya jami'al baliyat Allahumma ya wali ya hamid ya mudi'u ya mu'id ya rahim ya wadud ahnina bihalalina haram wa binta'atika masyadik wa bifadika mansila Allahumma inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal sabbit qalbana Rabbana firana wa ikhwanina ladina sabaquna bil iman wa la taj'al bi qulubina illa lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma ighfir lana bil iman Allahumma ighfir lana bil islam Allahumma ighfir lana bil khair bi jahi sayyidil mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.